Banten pernah berubah ungu sebelum fajar, seolah alam tahu sebuah tragedi besar akan dimulai. Di tanah merah lemah abang, seorang sufi duduk bersila tanpa senjata, tanpa pasukan, namun namanya membuat istana gemetar. Ia tidak mengangkat pedang, tapi kata-katanya membuat rakyat berhenti takut pada raja. Ia tidak menyerukan pemberontakan, tapi ajarannya dianggap mampu meruntuhkan hukum, masjid, bahkan singgasana. Kesultanan Banten menyebutnya ancaman paling berbahaya, bukan karena kekuatannya, melainkan karena keyakinannya. Malam itu, sebuah keputusan diambil, tubuhnya boleh dibunuh, tetapi pikirannya harus dihapus dari bumi. Namun, bisakah sebuah keyakinan dipenggal seperti leher manusia? Inilah kisah mengapa Syekh Siti Jenar ditakuti dan mengapa kematiannya justru melahirkan legenda yang tak pernah mati. Langit di atas Banten girang, belum sepenuhnya terang, ketika ombak laut Jawa menghantam karang-karang dengan suara berat dan berulang. Angin laut membawa aroma garam yang tajam, bercampur dengan hawa pegunungan yang dingin. Warna langit berubah menjadi ungu tua, pekat dan muram, seolah alam sedang menahan napas. Di tanah Jawa bagian barat ini, sebuah babak baru sedang dimulai, dibangun di atas sisa-sisa dunia lama yang belum benar-benar mati. Kesultanan Banten baru saja berdiri sebagai kekuatan baru. Di bawah panji-panji Islam, para penguasanya berusaha menyatukan hukum agama dengan adat lama, menata ulang masyarakat yang sebelumnya hidup di bawah bayang-bayang kerajaan lama. Masjid dibangun, hukum ditegakkan, dan aturan mulai merambah hingga ke desa-desa terpencil. Bagi penguasa, ketertiban adalah segalanya. Tanpa ketertiban, negeri muda ini bisa runtuh sebelum sempat berakar. Namun ketenangan itu rapuh. Di sela suara angin dan debur ombak, ada bisikan yang tak bisa ditangkap oleh telinga penjaga istana. Bisikan itu tidak datang dari mimbar masjid atau titah sultan, melainkan dari gubek-gubek petani, dari hutan, dari hati orang-orang yang lelah. Bisikan tentang Tuhan yang tidak jauh, tentang hidup yang bukan sekadar menjalankan aturan, tetapi tentang mengenal siapa diri sebenarnya. Banten girang saat itu, seperti berdiri di persimpangan. Di satu sisi, syariat menjadi pagar yang kokoh untuk menjaga masyarakat. Di sisi lain, ada kerinduan batin yang tidak terpuaskan oleh aturan semata. Banyak orang menjalankan ibadah dengan tubuh, tetapi hatinya tetap kosong. Mereka patuh, namun tidak merasa dekat, taat, tetapi tidak merdeka. Di tengah suasana inilah, kegelisahan mulai tumbuh. Para pejabat istana menyadari bahwa membangun negeri bukan hanya soal pedang dan hukum, tetapi juga soal keyakinan rakyat. Jika keyakinan itu goyah, kekuasaan pun ikut goyah. Karena itu, setiap ajaran baru yang menyentuh batin rakyat dianggap berbahaya, terutama jika ajaran itu tidak lahir dari istana. Gunung Karang berdiri diam di kejauhan, diselimuti kabut abadi. Lerengnya hijau, sunyi, dan jarang dijamah. Bagi banyak orang, gunung itu bukan sekadar bentang alam, tetapi tempat berdiamnya rahasia, tempat orang-orang menyepi untuk mencari makna hidup. Dari sanalah sering muncul kisah-kisah tentang laku batin, tapa, dan pencarian hakikat. Sementara itu, pelabuhan Karangantu mulai menggeliat sejak pagi. Kapal-kapal dari berbagai negeri datang dan pergi membawa rempah, sutra, dan cerita dari dunia luar. Banten menjadi simpul pertemuan banyak gagasan. Bukan hanya barang dagangan yang bertukar tangan, tetapi juga cara pandang tentang Tuhan, manusia, dan kehidupan. Di balik kesibukan itu, para penjaga tatanan mulai merasakan keganjilan yang sulit dijelaskan. Ada sesuatu yang bergerak perlahan, tidak kasat mata, namun terasa. Sesuatu yang tidak menyerang dari luar, tetapi tumbuh dari dalam. Bukan perlawanan bersenjata, melainkan pergeseran cara berpikir. Belum ada nama untuk kegelisahan itu, belum ada wajah yang bisa ditunjuk sebagai sumbernya. Yang ada hanyalah firasat. Seperti langit ungu sebelum fajar, semua orang tahu sesuatu akan terjadi. Dan ketika fajar benar-benar menyingsing, Banten tidak akan pernah sama lagi. Pelabuhan Karangantu mulai hidup sejak matahari merayap naik dari balik laut. Teriakan kuli angkut, bunyi kayu kapal yang saling beradu, dan aroma rempah bercampur menjadi satu napas panjang Banten. Kapal-kapal dari Gujarat, Persia, dan negeri-negeri jauh berjajar, menunggu giliran bongkar muat. Di tempat inilah dunia luar masuk ke tanah Jawa, membawa barang, bahasa, dan keyakinan yang berbeda-beda. Di antara hiruk-pikuk itu, sebuah perahu kayu kecil merapat tanpa menarik perhatian. Tidak ada layar besar, tidak ada panji dagang,
tidak pula rombongan pengawal. Dari perahu itu turun seorang lelaki dengan langkah tenang. Pakaiannya sederhana, warnanya kusam oleh perjalanan jauh. Di tangannya hanya ada sebatang tongkat kayu yang tampak lebih seperti penopang jalan daripada simbol kekuasaan. Wajahnya biasa saja, tidak menonjol. Namun ada sesuatu pada sorot matanya yang membuat orang tanpa sadar menoleh 2 kali. Tatapan itu tenang, dalam, dan tidak terburu-buru. Seolah lelaki ini tidak sedang tiba di tempat baru, melainkan pulang ke rumah lama. Ia menghirup udara pelabuhan perlahan, lalu tersenyum tipis, senyum yang sulit diartikan. Tidak seorang pun menyambutnya secara khusus. Ia tidak menuju los pedagang besar, tidak pula bertanya tentang istana atau pejabat pelabuhan. Ia melangkah menyusuri jalan tanah, melewati para pedagang yang sibuk menimbang lada dan sutra. Beberapa orang sempat berbisik, merasa pernah mendengar nama lelaki itu dari cerita pelaut, namun tak ada yang berani memastikan. Banten saat itu terbiasa menerima tamu. Ulama, saudagar, dan pengelana sering datang silih berganti. Namun tamu yang satu ini berbeda. Ia tidak membawa kitab tebal atau surat pengantar. Ia juga tidak menawarkan jasa, dagangan, atau pengaruh. Seolah kehadirannya sendiri sudah cukup sebagai pesan. Lelaki itu tidak berjalan ke arah pusat kekuasaan. Ia tidak menuju Banten Girang, tidak pula mencari jalan ke keraton. Setelah meninggalkan pelabuhan, ia justru memilih jalan sempit ke arah pedalaman. Jalan itu menanjak perlahan, melewati ladang, sungai kecil, dan pepohonan yang semakin rapat. Setiap langkahnya terasa pasti, seakan ia sudah tahu kemana harus pergi. Di beberapa desa kecil yang dilewatinya, orang-orang mulai memperhatikan. Anak-anak berhenti bermain. Para petani menegakkan punggung mereka. Tidak ada rasa takut, tetapi juga bukan rasa akrab. Yang muncul adalah rasa ingin tahu yang aneh. Seperti melihat sesuatu yang terasa dekat, namun belum bisa dikenali. Di warung sederhana pinggir jalan, seorang tua berbisik kepada temannya. Ia mengaku pernah mendengar tentang seorang syekh pengembara yang tidak mengajar hukum, tetapi berbicara tentang batin, tentang hidup yang harus dipahami, bukan sekadar dijalani. Bisikan itu belum jelas, masih samar, seperti bayangan yang bergerak di balik kabut. Sementara itu, di pelabuhan Karangantu, kesibukan kembali menelan peristiwa kecil itu. Perahu kecil telah hilang dari pandangan, dan lelaki sederhana itu sudah jauh melangkah ke pedalaman. Namun tanpa disadari siapapun, kehadirannya telah menanam benih pertama. Belum ada ceramah, belum ada murid, belum ada ajaran yang diucapkan. Tetapi perjalanan sunyi dari pelabuhan itu adalah awal dari sesuatu yang akan mengguncang Banten. Sebuah kedatangan tanpa pengumuman, yang kelak akan membuat istana dan para penjaga tatanan bertanya dengan satu kalimat yang sama. Siapakah sebenarnya tamu sunyi yang baru saja menjejakkan kaki di tanah ini? Kabut mulai turun ketika lelaki itu mencapai lereng Gunung Karang. Pepohonan tinggi berdiri rapat, akarnya mencengkeram tanah lembab yang jarang tersentuh langkah manusia. Suasana di tempat itu sunyi, hanya suara serangga dan desir angin yang menyentuh daun. Bagi kebanyakan orang, wilayah ini terasa angker dan dihindari. Namun, bagi sang pengelana, lereng berkabut ini justru terasa akrab. Ia memilih sebuah tempat di bawah pohon besar yang akarnya menyembul ke permukaan tanah. Di sanalah ia berhenti berjalan. Tongkat kayunya ditancapkan pelan, lalu ia duduk bersila menghadap ke arah lembah. Tidak ada doa yang diucapkan dengan suara keras. Tidak ada ritual rumit. Ia hanya diam, seolah sedang mendengarkan sesuatu yang tidak bisa didengar orang lain. Hari pertama berlalu, tanpa siapapun mendekat. Hari kedua, seorang petani tua yang sedang mencari kayu bakar, melihat sosok itu dari kejauhan. Awalnya ia ragu, takut mengganggu. Namun ketenangan lelaki itu membuat rasa takutnya luruh. Ia mendekat dan memberi salam dengan suara lirih. Lelaki bersila itu membuka mata dan membalas salam dengan senyum sederhana. Berita kecil itu menyebar perlahan, bukan sebagai kabar besar. Hanya cerita ringan di antara obrolan malam. Ada seorang tamu duduk diam di lereng gunung. Katanya, tidak meminta apa-apa, tidak mengusir siapapun. Keesokan harinya, 2 orang petani lain datang. Lalu seorang jawara yang sedang menyepi dari hiruk-pikuk desa. Mereka datang dengan harapan yang sama. Mereka ingin bertanya tentang cara beribadah yang benar, tentang hukum halal dan haram, tentang doa-doa agar hidup lebih mudah. Namun ketika mereka mulai bertanya, lelaki itu tidak langsung menjawab. Ia memandang mereka satu persatu, lalu berkata pelan dengan suara yang jernih. "Untuk apa kalian mencari Tuhan sejauh itu?" ucapnya. "Untuk apa kalian mendongak ke langit
dan melupakan diri kalian sendiri." Kata-kata itu membuat orang-orang terdiam. Tidak ada nada menggurui, tidak ada paksaan, namun kalimat sederhana itu seperti mengetuk pintu batin yang lama terkunci. Lelaki itu melanjutkan dengan suara tetap tenang. Ia berbicara tentang jarak yang sebenarnya tidak pernah ada, tentang Tuhan yang lebih dekat daripada napas, tentang diri yang selama ini terpenjara oleh rasa takut dan aturan yang dipahami setengah-setengah. Sebagian orang merasa bingung, sebagian lagi merasa tersentuh. Bagi mereka yang selama ini menjalani hidup dengan beban, kata-kata itu terasa seperti udara segar. Tidak ada ancaman neraka, tidak ada janji surga yang jauh. Yang ada hanyalah ajakan untuk mengenal diri sendiri dengan jujur. Hari-hari berikutnya jumlah orang yang datang semakin bertambah. Mereka duduk melingkar tanpa sekat. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Jawara duduk berdampingan dengan petani. Orang tua mendengar bersama anak muda. Lelaki di tengah lingkaran itu tidak pernah meminta mereka memanggilnya dengan gelar tertentu. Namun lambat laun, sebuah sebutan muncul dengan sendirinya. Orang-orang mulai memanggilnya Syekh Siti Jenar. Nama itu beredar dari mulut ke mulut, tanpa pernah diumumkan secara resmi. Nama yang melekat pada sosok yang mengajarkan bahwa hidup bukan hanya tentang patuh, tetapi tentang memahami. Di lereng Gunung Karang, suasana berubah. Tempat yang dulu sunyi, kini menjadi ruang perenungan. Orang-orang tidak lagi hanya datang untuk mendengar, tetapi untuk merasakan. Mereka pulang dengan pertanyaan baru tentang diri mereka sendiri, tentang siapa mereka sebenarnya di hadapan Tuhan. Tanpa disadari, apa yang dimulai sebagai duduk bersila di bawah pohon telah menjadi sebuah pusat getaran. Getaran yang lembut, tetapi terus merambat ke desa-desa di bawah gunung. Dan dari sanalah, sebuah ajaran yang akan mengguncang Banten mulai menemukan bentuknya. Kata-kata Syekh Siti Jenar mulai berakar di hati orang-orang yang datang ke lereng Gunung Karang. Ia tidak berbicara dengan suara keras, namun setiap kalimatnya terasa seperti gema panjang di dalam dada. Banyak yang datang dengan tubuh letih dan pikiran penuh beban, lalu pulang dengan langkah lebih ringan, meski membawa pertanyaan yang lebih dalam dari sebelumnya. Suatu sore, ketika kabut turun lebih tebal dari biasanya, ia memecah keheningan dengan satu kalimat yang kemudian terus diulang oleh para pendengarnya. "Tuhan tidak jauh," ucapnya pelan. "Ia lebih dekat dari urat lehermu sendiri." Kalimat itu terdengar sederhana, namun efeknya luar biasa. Seakan jarak yang selama ini dibayangkan antara manusia dan Tuhan runtuh seketika. Bagi sebagian orang, ucapan itu menakutkan. Mereka terbiasa memahami Tuhan sebagai sosok yang jauh, agung, dan hanya bisa didekati melalui aturan yang ketat. Namun bagi banyak lainnya, kalimat itu justru terasa membebaskan. Jika Tuhan sedekat itu, mengapa hidup harus dijalani dengan rasa takut yang berlebihan? Syekh Siti Jenar kemudian berbicara tentang diri. Ia mengatakan bahwa selama manusia masih merasa dirinya terpisah, selama itu pula ia hidup dalam ilusi. Ia menyebut ego sebagai tirai tebal yang membuat manusia lupa pada asalnya. Ketika tirai itu tersingkap, katanya, "Yang tersisa bukan aku dan bukan kamu, melainkan Yang Maha Ada." Kalimat itulah yang kelak dikenal sebagai inti dari Manunggaling Kawula Gusti. Bukan sebagai ajaran untuk meninggikan diri, melainkan untuk menghapus diri. Bukan untuk merasa menjadi Tuhan, tetapi untuk menyadari bahwa tidak ada apa-apa selain kehendaknya. Namun makna halus ini tidak selalu mudah dipahami. Bagi rakyat jelata yang selama ini merasa kecil di hadapan raja dan ulama, ajaran ini terasa seperti pembebasan dari kasta batin. Dalam sujud terdalam, kata Siti Jenar, tidak ada bangsawan dan tidak ada hamba, tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Yang ada hanyalah kesadaran yang suma-sima rapuh di hadapan Yang Maha Tunggal. Perlahan, cara pandang mereka berubah. Mereka masih bekerja di ladang, masih hidup sederhana, tetapi rasa takut mereka berkurang. Takut pada salah, takut pada hukuman, takut pada manusia. Rasa takut itu digantikan oleh rasa ingin memahami. Dan dari sinilah kegelisahan mulai lahir. Di sudut-sudut desa orang-orang mulai mengulang kalimat yang mereka dengar di lereng gunung. Tidak dengan suara keras, tetapi dengan keyakinan yang pelan namun mantap. Jika Tuhan sedekat itu, kata mereka, mengapa kita hanya mencarinya di luar? Sebagian ulama desa mulai resah. Mereka mendengar laporan tentang orang-orang yang lebih banyak merenung daripada bertanya hukum. Tentang orang-orang yang mulai mempertanyakan makna ibadah, bukan sekadar bentuknya. Bukan karena mereka ingin membangkang,
tetapi karena mereka ingin merasa hidup. Syekh Siti Jenar sendiri tidak pernah menyuruh siapapun meninggalkan kewajiban lahir. Ia hanya menekankan bahwa bentuk tanpa makna adalah tubuh tanpa jiwa. Namun kata-kata seperti ini ketika keluar dari lereng gunung dan masuk ke telinga banyak orang, bisa berubah menjadi sesuatu yang berbeda. Ajaran tentang Tuhan yang dekat itu menyebar seperti air merembes di tanah. Tidak terlihat, tetapi menjangkau jauh. Dan di balik ketenangan suara sang syekh, ada getaran yang mulai terasa hingga ke pusat kekuasaan. Sebuah getaran yang membuat para penjaga tatanan mulai bertanya dengan cemas, jika Tuhan terasa sedekat ini, lalu di manakah posisi hukum dan kekuasaan manusia? Perubahan kecil mulai terasa di desa-desa sekitar Gunung Karang. Orang-orang masih pergi ke ladang, masih ke pasar, masih ke masjid, tetapi cara mereka memandang hidup tidak lagi sama. Mereka tidak banyak bicara, namun tatapan mereka lebih tenang. Rasa takut yang dulu menempel di wajah-wajah itu perlahan memudar, digantikan oleh sikap yang sulit dijelaskan. Perubahan inilah yang pertama kali menarik perhatian para penjaga ketertiban. Beberapa ulama desa melaporkan bahwa jamaah mereka mulai berbeda. Mereka tidak membantah perintah, tetapi pertanyaan mereka semakin dalam. Mereka tidak lagi puas dengan jawaban singkat tentang halal dan haram. Mereka ingin tahu makna di baliknya. Bagi sebagian pemuka agama, hal ini terasa mengganggu. Di Banten Girang, laporan-laporan kecil itu dikumpulkan. Awalnya dianggap angin lalu. Negeri ini baru berdiri, wajar jika ada kegelisahan batin di kalangan rakyat. Namun ketika kabar yang sama datang dari beberapa wilayah sekaligus, nada laporan mulai berubah. Nama Syekh Siti Jenar mulai disebut secara pelan, namun konsisten. Para telik sandi, mata dan telinga kesultanan mulai bergerak. Mereka bukan prajurit yang membawa pedang, melainkan orang-orang yang pandai mendengar dan mencatat. Mereka menyamar sebagai pedagang kecil, musafir, bahkan petani. Di warung kopi, di pinggir sawah, dan di serambi masjid, mereka mendengarkan percakapan rakyat. Yang mereka dengar bukan ajakan memberontak. Tidak ada seruan untuk melawan sultan. Namun justru itulah yang membuat para telik sandi gelisah. Rakyat berbicara tentang Tuhan yang dekat, tentang hidup yang harus dipahami, bukan ditakuti, tentang kematian sebagai pintu pulang, bukan ancaman. Kata-kata ini terdengar lembut, tetapi dampaknya terasa mengikis rasa takut yang selama ini menjadi penyangga kekuasaan. Di sebuah laporan tertulis, seorang telik sandi menulis dengan hati-hati, ajaran ini tidak menyerang hukum secara langsung, namun membuat rakyat tidak lagi gentar pada hukuman. Mereka merasa memiliki sandaran yang lebih tinggi daripada perintah manusia. Kalimat itu menjadi garis bawah yang dibaca berulang kali oleh pejabat istana. Di sudut-sudut masjid dan pendopo bisik-bisik mulai terdengar. Jika setiap orang merasa dirinya dekat dengan Tuhan, kata seorang pejabat, lalu siapa yang akan tunduk sepenuhnya pada aturan? Kekhawatiran ini bukan sekadar soal agama, tetapi soal stabilitas. Kesultanan muda ini membutuhkan kepatuhan untuk bertahan. Nama Syekh Siti Jenar kini tidak lagi asing di ruang-ruang tertutup istana. Ia mulai disebut sebagai sumber kegelisahan baru, bukan karena jumlah pengikutnya yang besar, tetapi karena jenis ajarannya yang sulit dikendalikan. Ia tidak membentuk pasukan. Ia tidak mengumpulkan harta, namun kata-katanya bergerak bebas, menembus batas desa dan kelas. Para telik sandi terus mencatat. Mereka melaporkan bahwa di lereng Gunung Karang, orang-orang duduk tanpa hierarki. Jawara dan petani duduk sejajar. Tidak ada gelar, tidak ada pangkat. Semua mendengarkan dengan sikap yang sama. Bagi kekuasaan, pemandangan seperti ini terasa berbahaya. Di istana, seorang pejabat tinggi menutup laporan itu dengan napas berat. Ia tidak merusak dari luar, katanya pelan. Ia meruntuhkan dari dalam. Kalimat itu menyebar cepat di antara para pengambil keputusan. Sejak hari itu, Syekh Siti Jenar tidak lagi dipandang sebagai pengelana sunyi di lereng gunung. Ia mulai dilihat sebagai sebuah masalah yang harus diperhatikan. Dan ketika sebuah pemikiran mulai dicatat sebagai ancaman, langkah berikutnya biasanya bukan lagi mendengar, melainkan bertindak. Tanah di lereng Gunung Karang itu berwarna kemerahan. Berbeda dengan tanah desa-desa lain di sekitarnya. Orang-orang menyebutnya lemah abang, tanah merah. Di sanalah Syekh Siti Jenar akhirnya menetap, bukan karena tempat itu strategis, melainkan karena sunyinya memberi ruang bagi batin untuk bernapas. Tidak ada bangunan megah, hanya beberapa gubuk bambu yang berdiri sederhana, beratapkan rumbia, menyatu dengan alam.
Padepokan itu tumbuh tanpa rencana. Tidak ada perintah untuk membangun. Tidak ada ajakan resmi untuk berkumpul. Orang-orang datang sendiri, membawa tikar, membawa bekal seadanya, lalu duduk bersila di atas tanah merah. Mereka datang dengan satu dorongan yang sama, keinginan untuk memahami hidup lebih dalam dari sekadar bekerja dan bertahan. Di Lemah Abang, tidak ada pintu gerbang, tidak ada penjaga. Siapapun boleh datang dan pergi. Tidak ada aturan berpakaian, tidak ada syarat ilmu. Jawara yang terbiasa hidup keras duduk sejajar dengan petani yang tangannya kasar oleh cangkul. Mantan punggawa kerajaan lama yang kehilangan arah duduk berdampingan dengan anak muda yang masih mencari jati diri. Syekh Siti Jenar tidak pernah menyebut tempat itu sebagai padepokan. Baginya, itu hanyalah ruang bertemu. Ia duduk di tanah bersama yang lain, tidak di tempat yang lebih tinggi. Ketika berbicara, suaranya tetap tenang, tidak berapi-api. Namun setiap kata seperti jatuh tepat di tempat yang selama ini kosong. Ia berbicara tentang mati dalam hidup, tentang dunia sebagai persinggahan, bukan tujuan, tentang raga sebagai pakaian yang akan ditanggalkan. Bagi sebagian orang, kata-kata ini terdengar aneh. Namun, bagi mereka yang pernah kehilangan, pernah kalah, pernah merasa hampa, kata-kata itu justru terasa jujur. Di Lemah Abang, orang-orang belajar diam. Mereka duduk berlama-lama tanpa bicara, mendengarkan napas sendiri. Tidak ada wirid yang diucapkan keras-keras, tidak ada gerakan yang dipaksakan. Yang ada hanyalah kesadaran perlahan tentang diri dan keberadaannya. Kabar tentang tempat ini menyebar cepat. Dari pelabuhan hingga pedalaman Lebak, orang-orang membicarakan Tanah Merah. Ada yang menyebutnya tempat pencerahan, ada pula yang menyebutnya sarang kesesatan. Namun semakin banyak yang melarang, semakin besar rasa ingin tahu. Para jawara mulai berdatangan. Mereka terbiasa dengan ilmu kekuatan dan keberanian fisik. Namun di hadapan Syekh Siti Jenar, mereka justru belajar tentang keberanian lain. Keberanian untuk menundukkan ego. Keberanian untuk tidak merasa paling kuat. Bagi mereka, Lemah Abang bukan sekadar tempat belajar, tetapi tempat memulihkan harga diri batin. Mereka tidak lagi merasa kecil di hadapan kekuasaan. Bukan karena ingin melawan, tetapi karena merasa utuh. Namun justru inilah yang membuat Lemah Abang tampak berbahaya bagi penguasa. Tempat ini tidak memproduksi pasukan, tetapi memproduksi manusia yang tidak mudah ditakuti. Tidak ada sumpah setia, tetapi ada keyakinan yang tumbuh dari dalam. Di istana, laporan tentang Lemah Abang semakin tebal. Disebutkan bahwa tempat itu menjadi titik berkumpul berbagai lapisan masyarakat. Tidak ada struktur, tidak ada pemimpin formal, namun pengaruhnya nyata. Tanah Merah itu mulai dipandang sebagai bara api yang dibiarkan menyala terlalu lama. Sementara itu, di Lemah Abang, Syekh Siti Jenar tetap duduk bersila. Ia tahu perhatian sedang mengarah ke tempat itu. Namun ia tidak menghentikan apapun. Baginya, pecahnya ego manusia adalah jalan satu-satunya menuju Tuhan. Dan ia sadar, jalan itu jarang berjalan tanpa benturan. Di Lemah Abang, suatu pagi terasa lebih hening dari biasanya. Kabut menggantung rendah, menahan suara agar tidak berlarian. Orang-orang duduk bersila, membentuk lingkaran kecil. Tidak ada tanda dimulainya pengajaran. Tidak ada aba-aba. Syekh Siti Jenar memandang Tanah Merah di hadapannya, lalu mengangkat wajah perlahan, seolah memastikan semua yang hadir siap mendengar. Seorang lelaki tua memecah diam. Tubuhnya menyimpan sisa luka lama, bekas hidup yang keras. Dengan suara bergetar ia bertanya tentang surga dan neraka, tentang apakah keduanya benar-benar menanti setelah kematian. Pertanyaan itu sederhana, namun syarat kegelisahan. Banyak kepala menoleh, banyak dada ikut menahan napas. Syekh Siti Jenar tidak menjawab cepat. Ia tersenyum tipis, senyum yang tidak menenangkan, sekaligus tidak menghakimi. Surga dan neraka, katanya pelan, bukanlah tempat yang menunggu di ujung waktu. Keduanya sedang kau rasakan sekarang. Kalimat itu jatuh seperti batu kecil ke air tenang, mencipta riak yang meluas. Ia melanjutkan dengan suara rata, jika hati dipenuhi iri, dengki, dan rasa paling benar, itulah neraka yang paling dekat. Jika hati lapang, ego luruh, dan hidup dijalani dengan kesadaran, itulah surga yang hadir tanpa menunggu mati. Tidak ada api yang perlu dibayangkan, tidak ada taman yang perlu dikejar. Yang ada adalah keadaan batin yang terus berubah.
Sebagian orang mengernyit. Mereka terbiasa mendengar surga dan neraka sebagai janji dan ancaman. Namun bagi yang lain, kata-kata itu terasa jujur. Mereka mengenali neraka dari rasa sesak yang sering datang tanpa sebab. Mereka mengenali surga dari suat damai yang singkat namun nyata. Syekh Siti Jenar lalu berbicara tentang ibadah. Ia tidak menolak bentuk, tetapi menolak kosongnya makna. Ia berkata bahwa gerak tanpa kesadaran hanyalah kebiasaan, bahwa doa tanpa kehadiran hati hanyalah suara. Jika engkau berdiri, katanya, hadirkan dirimu. Jika engkau bersujud, lenyapkan egomu. Kalimat-kalimat itu mengendap, tidak meledak. Di lingkaran itu, orang-orang mulai menyadari sesuatu. Selama ini mereka mengejar pahala, menghindari dosa, namun jarang bertanya tentang keadaan hati. Mereka takut salah, tetapi tidak selalu jujur pada diri sendiri. Kata-kata tentang surga dan neraka di dalam dada membuka pintu pertanyaan baru. Kabar tentang ajaran ini menyebar. Di desa-desa, orang-orang mulai membicarakan makna ibadah, bukan sekadar waktunya. Mereka tidak berhenti beribadah, tetapi cara memaknainya berubah. Sebagian mulai berlama-lama dalam diam, merenungi hidup. Sebagian lain merasa gelisah karena pijakan lama terasa goyah. Para ulama desa mendengar perubahan itu. Mereka khawatir, bukan karena ibadah ditinggalkan, melainkan karena wibawa aturan mulai dipertanyakan. Jika surga dan neraka ada di hati, lalu apa peran hukuman dan ganjaran? Pertanyaan ini beredar tanpa jawaban yang jelas. Di Lemah Abang, Syekh Siti Jenar menyadari riak itu. Ia tahu, kata-katanya tidak lagi tinggal di lingkaran kecil, namun ia tidak menariknya kembali. Baginya, kebenaran batin tidak bisa disederhanakan tanpa kehilangan makna. Ia memilih kejujuran meski tahu risikonya. Menjelang sore, kabut mulai terangkat. Orang-orang perlahan bubar dengan wajah berbeda. Mereka membawa pulang sebuah kesadaran yang sulit dirumuskan, bahwa surga dan neraka bukan sekadar cerita akhir, melainkan cermin hidup sehari-hari. Dan kesadaran itu, pelan tapi pasti, mulai mengusik fondasi ketertiban yang selama ini dianggap kokoh. Berita dari Lemah Abang akhirnya sampai ke telinga orang-orang yang paling paham peta batin umat. Di Banten Girang, para ulama dan sesepuh berkumpul dalam suasana yang tenang namun tegang. Tidak ada teriakan, tidak ada tuduhan terbuka. Yang ada hanyalah laporan-laporan singkat tentang perubahan sikap rakyat, tentang ibadah yang masih berjalan, tetapi dengan cara pandang yang berbeda. Sunan Gunung Jati mendengarkan dengan seksama. Wajahnya tenang, tetapi sorot matanya menunjukkan beban yang tidak ringan. Ia memahami bahasa yang digunakan Syekh Siti Jenar. Ia tahu dari mana kedalaman itu berasal. Namun ia juga tahu kepada siapa bahasa itu disampaikan. Kepada orang-orang yang hatinya masih rapuh, yang gelas batinnya belum siap menampung samudra. Ia lalu berbicara pelan, seolah menimbang setiap kata. Ilmu hakikat, katanya, adalah air yang jernih dan dalam. Jika dituangkan ke wadah yang kuat, ia menyegarkan. Namun jika dituangkan ke wadah yang retak, ia akan memecahkan wadah itu sendiri. Bukan karena airnya salah, melainkan karena wadahnya belum siap. Di hadapannya para ulama saling pandang. Mereka tidak membantah kedalaman ajaran itu. Yang mereka khawatirkan adalah dampaknya. Rakyat awam, kata mereka, bisa salah paham. Mereka bisa mengira telah sampai, padahal baru memulai. Dari situlah kekacauan lahir. Bukan dari niat jahat, tetapi dari ketergesaan. Sementara itu, di Lemah Abang, Syekh Siti Jenar tetap mengajar dengan cara yang sama. Ia tidak menambah, tidak mengurangi. Ia berbicara tentang lenyapnya ego dan hadirnya kesadaran. Ia tahu, sebagian orang mulai merasa telah mengerti. Namun baginya, merasa mengerti adalah tirai baru yang lebih halus. Di antara para pendengarnya, muncul perbedaan sikap. Ada yang semakin rendah hati, ada pula yang mulai merasa lebih tinggi dari orang lain. Perbedaan inilah yang tidak luput dari perhatian para pengamat. Ajaran yang sama, diterima dengan kesiapan yang berbeda, menghasilkan buah yang tidak seragam. Sunan Gunung Jati memandang keadaan ini dengan hati berat. Ia tidak melihat Syekh Siti Jenar sebagai musuh. Ia melihatnya sebagai saudara seperjalanan yang memilih jalan lebih cepat. Namun sebagai penjaga umat, ia bertanggung jawab pada keselamatan banyak orang, bukan hanya pada kedalaman segelintir orang. Ia tahu bahwa diam terlalu lama berarti membiarkan riak menjadi gelombang. Ia juga tahu bahwa tindakan yang kasar akan mematahkan kepercayaan. Maka, dipilihlah jalan tengah, sebuah panggilan resmi, bukan untuk menghukum, tetapi untuk bertukar rasa, untuk menimbang bersama
apa yang sedang terjadi. Keputusan itu disampaikan dengan bahasa halus. Sebuah surat akan dikirim. Isinya sederhana. Permintaan untuk hadir dan menjelaskan ajaran di hadapan para wali dan ulama. Tidak ada ancaman tertulis. Namun, semua orang paham. Panggilan seperti itu jarang berakhir ringan. Di Lemah Abang, angin sore berembus pelan. Syekh Siti Jenar duduk menatap api kecil yang menyala. Ia merasakan perubahan di udara. Seperti sebelum hujan turun, ada tekanan yang tidak terlihat. Ia tahu panggilan itu akan datang. Dan ia tahu gelas-gelas yang retak sedang diuji oleh samudra yang tidak bisa ia surutkan. Malam itu, bintang-bintang bertabur di atas Banten. Di istana dan di Tanah Merah, dua kesadaran bertemu dalam sunyi. Keduanya mencari kebaikan. Namun arah langkah mereka mulai menjauh. Dan di antara keduanya, sebuah benturan perlahan mengambil bentuk. Pagi itu, udara di Istana Surosowan terasa lebih kering dari biasanya. Angin laut yang biasanya membawa kesejukan justru terasa menekan dada. Di sebuah ruangan yang dijaga ketat, beberapa pejabat dan ulama duduk mengitari meja rendah. Di atasnya terbentang selembar surat berlapis tinta emas, ditulis dengan bahasa yang halus namun syarat makna. Surat itu bukan undangan biasa, ia adalah panggilan yang tak mudah ditolak. Kata-katanya terpilih dengan cermat. Tidak ada ancaman, tidak ada tuduhan langsung. Isinya hanya permintaan untuk hadir, untuk menjelaskan ajaran, untuk bertukar rasa di hadapan para wali. Namun semua yang membacanya paham. Surat seperti ini membawa konsekuensi. Bagi siapapun yang dipanggil, jalan pulang tidak lagi sepenuhnya berada di tangannya sendiri. Dua orang utusan dipilih untuk membawa surat itu. Keduanya prajurit pilihan, dikenal setia dan taat pada syariat. Mereka bukan orang yang mudah goyah oleh kata-kata. Tugas mereka jelas. Mengantarkan surat dengan hormat, namun memastikan panggilan itu dipenuhi. Jika perlu, mereka harus membawa pulang orang yang dipanggil, apapun risikonya. Kuda-kuda dipacu meninggalkan tembok istana. Jalan menuju Lemah Abang tidak mudah. Mereka harus melewati hutan jati yang rapat, sungai yang airnya sedang naik, dan desa-desa kecil yang tersebar jauh satu sama lain. Namun yang paling mengusik bukanlah medan, melainkan pemandangan di sepanjang jalan. Di beberapa tempat, mereka melihat petani berhenti mencangkul hanya untuk mendengarkan seorang lelaki berbicara pelan tentang hidup dan kematian. Bukan ceramah keras, hanya percakapan sederhana, namun orang-orang mendengarkan dengan seksama. Seolah kata kota itu lebih penting daripada panen hari itu. Para utusan saling pandang. Mereka tidak mendengar ajakan melawan sultan. Tidak ada hasutan. Namun ada sesuatu yang lebih dalam. Orang-orang itu tampak tidak lagi tergesa, tidak lagi takut. Seakan dunia tidak sepenting sebelumnya. Bagi prajurit yang terbiasa menegakkan perintah, pemandangan ini terasa mengganggu. Perjalanan berlanjut hingga tanah mulai berubah warna. Merah kecoklatan, kering, dan terbuka. Lemah Abang terhampar di hadapan mereka tanpa tanda penjagaan. Tidak ada benteng, tidak ada barisan tombak, hanya beberapa gubuk bambu, dan orang-orang duduk bersila di tanah. Di tengah lingkaran itu, Syekh Siti Jenar duduk tenang. Matanya terpejam, napasnya teratur, seolah ia sudah tahu siapa yang akan datang. Ketika para utusan mendekat dan memberi salam, ia membuka mata perlahan. Tatapannya tidak tertuju pada pakaian atau senjata, melainkan menembus wajah, seperti mencari sesuatu di baliknya. Surat itu diserahkan dengan kedua tangan. Salah satu utusan menyampaikan maksud kedatangan mereka dengan suara lantang, mencoba menjaga wibawa istana. Syekh Siti Jenar mendengarkan tanpa menyela. Setelah selesai, ia tersenyum tipis. Siti Jenar tidak ada di sini, ucapnya pelan. Suaranya datar, namun jelas. Para utusan tertegun, mengira mereka salah dengar. Salah satu dari mereka mengulang perintah dengan nada lebih tegas. Mereka datang untuk membawa Syekh Siti Jenar menghadap. Yang duduk di hadapan mereka mengangguk pelan. Yang kalian lihat hanyalah raga, katanya. Yang bernama Siti Jenar telah lama mati. Kalimat itu membuat tangan salah satu utusan merapat ke gagang kerisnya. Bagi mereka, ini bukan lagi permainan kata, melainkan batas yang dilanggar. Namun di balik ketegangan itu, Syekh Siti Jenar berdiri dengan gerakan tenang. Ia menatap tanah merah di bawah kakinya, lalu menatap para muridnya satu persatu, seolah berpamitan tanpa kata. Ia tahu, surat bertinta emas itu adalah awal dari perjalanan yang tidak akan kembali sama. Dan ia melangkah maju, bukan sebagai tawanan,
melainkan sebagai seseorang yang telah memilih jalannya sendiri. Keberangkatan dari Lemah Abang tidak menyerupai penangkapan. Tidak ada tali yang mengikat tangan, tidak ada bentakan atau dorongan kasar. Syekh Siti Jenar berjalan di antara dua utusan istana dengan langkah tenang, seolah ia hanya berpindah tempat untuk melanjutkan percakapan yang tertunda. Tanah merah tertinggal di belakang, namun keheningannya masih terasa menempel di udara. Para murid berdiri mematung, beberapa menunduk, beberapa menggigit bibir menahan gemetar. Tidak ada yang berteriak, tidak ada yang mencoba menghalangi. Siti Jenar mengangkat tangannya pelan, memberi isyarat agar mereka tetap diam. Isyarat itu sederhana, namun cukup untuk menahan gejolak yang mulai naik di dada mereka. Perjalanan menuju pusat kekuasaan memakan waktu berhari-hari. Jalan setapak berubah menjadi jalan tanah yang lebih lebar. Hutan perlahan berganti ladang. Desa-desa kecil bermunculan. Di setiap tempat yang mereka lewati, orang-orang keluar dari rumah, berdiri di pinggir jalan, dan menatap airing-airing itu dengan mata berkaca-kaca. Tidak ada sorak, tidak ada hujatan. Yang ada hanyalah keheningan yang berat. Banyak dari mereka mengenali lelaki berjubah kusam itu. Sebagian pernah duduk bersamanya di Lemah Abang. Sebagian lain hanya mendengar namanya dari bisikan. Kini mereka melihatnya berjalan tanpa perlawanan, tanpa rasa takut. Syekh Siti Jenar tidak menundukkan kepala. Ia juga tidak menantang dengan tatapan keras. Wajahnya tenang, seolah apapun yang menantinya di depan sudah ia terima sejak lama. Sesekali ia menatap langit, sesekali menatap tanah, seolah ia sedang membaca tanda yang tidak terlihat oleh orang lain. Para utusan istana mulai merasakan keganjilan. Mereka terbiasa membawa tahanan yang memberontak, yang marah, atau yang memohon ampun. Namun lelaki ini berbeda. Tidak ada permohonan, tidak ada perlawanan. Sikap tenangnya justru membuat mereka gelisah. Seakan yang mereka kawal bukanlah seseorang yang akan diadili, melainkan seseorang yang sedang menuju kepulangan. Menjelang senja, langit berubah warna. Merah pucat bercampur jingga. Cahaya matahari terakhir memantul di sawah dan sungai. Bagi sebagian rakyat yang menyaksikan, warna langit itu terasa seperti pertanda, seolah tanah Lemah Abang mengikuti langkah Siti Jenar hingga ke angkasa. Ketika rombongan mendekati Banten Girang, bangunan-bangunan mulai tampak lebih rapat. Tembok, pendopo, dan menara masjid berdiri tegak sebagai simbol keteraturan. Di sanalah hukum ditegakkan. Di sanalah kata-kata ditimbang bukan dengan rasa, tetapi dengan aturan. Syekh Siti Jenar memandang menara Masjid Agung yang mulai terlihat dari kejauhan. Tidak ada rasa gentar di wajahnya. Justru ada ketenangan yang semakin dalam. Ia tahu, di balik tembok-tembok itu, kata-katanya akan diuji. Bukan oleh satu orang, melainkan oleh sebuah sistem yang dibangun untuk menjaga ketertiban. Malam tiba, sebelum mereka mencapai pusat kota. Rombongan berhenti sejenak. Api kecil dinyalakan. Dalam cahaya temaram itu, Siti Jenar duduk bersila, memejamkan mata, dan menarik napas perlahan. Para utusan menjaga jarak, memberi ruang tanpa sadar. Tidak ada yang berbicara. Di dalam diam itu, perjalanan ini mencapai makna yang berbeda. Ini bukan lagi soal membawa seorang guru ke hadapan para wali. Ini adalah pertemuan dua cara melihat dunia. Dan ketika fajar menyingsing keesokan harinya, langkah terakhir menuju serambi Masjid Agung akan mengubah segalanya. Pelataran Masjid Agung Banten dipenuhi manusia sejak pagi. Langkah-langkah kaki berhenti di batas serambi, seolah setiap orang tahu ada sesuatu yang tidak biasa akan terjadi. Tiang-tiang kayu berdiri kokoh, memantulkan suara napas yang tertahan. Di tempat inilah hukum dan agama bertemu, ditimbang dengan kata-kata dan keputusan. Syekh Siti Jenar dibawa masuk tanpa rantai. Jubahnya kusam, kontras dengan sorban putih para kadi dan ulama yang telah duduk berderet. Ia memilih duduk bersila, tidak meminta alas khusus. Sikapnya tenang, seolah ia datang sebagai tamu lama, bukan sebagai orang yang akan diuji hidup dan mati. Sunan Gunung Jati memimpin pertemuan itu. Tatapannya dalam, suaranya mantap. Ia membuka dengan kalimat yang menenangkan, menegaskan bahwa pertemuan ini bukan untuk menghakimi ilmu, melainkan untuk menjernihkan keresahan umat. Kata-katanya terdengar adil, namun beban di baliknya terasa berat. Pertanyaan pertama dilontarkan dengan hati-hati. Mengapa engkau mengatakan Tuhan sedekat itu? Mengapa engkau mengajarkan bahwa surga dan neraka ada di dalam diri? Apakah itu tidak berbahaya bagi orang awam? Suara-suara lain menyusul, bergantian, tertata rapi,
seperti susunan dalil. Syekh Siti Jenar mengangkat wajahnya. Ia menjawab tanpa tergesa. Ia berkata bahwa ia tidak mengajarkan manusia menjadi Tuhan. Ia mengajarkan manusia untuk lenyap dari keakuan. Jika tidak ada aku, katanya, maka yang tersisa hanyalah kehendaknya. Ia berbicara tentang kefanaan, tentang raga yang sementara. Seorang kadi menyela dengan nada lebih tegas. Rakyat mengira engkau meniadakan syariat. Mereka mulai meremehkan bentuk ibadah. Mereka bertanya, mengapa harus tunduk jika Tuhan ada di dalam diri? Kata-kata itu disambut anggukan beberapa kepala. Syekh Siti Jenar tersenyum tipis. Ia menjawab bahwa syariat adalah jalan, bukan tujuan. Ia adalah kulit yang melindungi isi. Tanpa isi, kulit akan kering. Tanpa kulit, isi akan rusak. Ia tidak menolak bentuk, tetapi menolak kosongnya makna. Kalimat itu jatuh pelan, namun mengguncang. Perdebatan berlangsung lama. Para ulama berbicara dengan bahasa hukum. Siti Jenar menjawab dengan bahasa rasa. Dua bahasa itu saling bersinggungan tanpa benar-benar bertemu. Di satu sisi, ada tanggung jawab menjaga keteraturan. Di sisi lain, ada panggilan untuk menembus batas. Sunan Gunung Jati menatap Siti Jenar lama. Ia memahami kedalaman maksudnya, namun ia juga melihat wajah-wajah di sekelilingnya. Wajah orang-orang yang harus ia lindungi dari salah paham. Ia tahu, kebenaran yang terlalu cepat bisa menjadi pisau bagi yang belum siap. Tawaran terakhir pun disampaikan. Jika engkau bersedia menarik ucapanmu, menjelaskan kembali bahwa hamba dan Tuhan terpisah, maka keresahan bisa diredam. Darah tidak perlu tumpah. Suasana serambi mendadak sunyi. Syekh Siti Jenar tertawa kecil, tanpa ejekan. Ia berkata bahwa ia tidak bisa berbohong pada nuraninya. Jika ia mengatakan terpisah, padahal yang ia rasakan menyatu, maka ia sedang memelihara ego yang paling halus. Ia memilih jujur, meski tahu akibatnya. Kata-kata itu menutup pertemuan. Tidak ada teriakan, tidak ada vonis dibacakan saat itu. Namun, setiap orang yang hadir tahu, pintu damai telah tertutup, dan di balik tiongcang Masjid Agung, takdir mulai mengencang, menunggu keputusan yang tidak bisa lagi ditunda. Udara di serambi Masjid Agung terasa semakin berat. Setelah perdebatan panjang itu berakhir, para ulama saling berpandangan, seakan masing-masing menunggu siapa yang akan mengucapkan kalimat penentu. Tidak ada lagi dalil yang dilontarkan, tidak ada lagi jawaban yang diminta. Semua telah sampai pada titik yang sama, sebuah persimpangan yang tidak menyediakan jalan pulang bagi semua pihak. Sunan Gunung Jati akhirnya angkat bicara kembali. Suaranya lebih lembut dari sebelumnya, namun justru terasa lebih dalam. Ia tidak lagi berbicara sebagai hakim, melainkan sebagai sesama pencari. Ia menatap Syekh Siti Jenar dengan mata yang syarat kelelahan batin. Ia tahu apa yang dipertaruhkan di hadapannya bukan sekadar satu nyawa, tetapi ketentraman ribuan jiwa lain yang masih rapuh. Ia menyampaikan sebuah tawaran terakhir, bukan ancaman, bukan pula paksaan, sebuah jalan selamat yang disediakan agar darah tidak perlu jatuh di tanah Banten. Syekh Siti Jenar diminta menjelaskan kembali ajarannya di hadapan umum, menegaskan bahwa ia hanyalah hamba, bahwa Tuhan tetap berada di tempat yang terpisah, di atas segala sesuatu. Dengan itu, keresahan bisa diredam dan ajaran hakikat tetap bisa hidup dalam batas yang aman. Serambi masjid menjadi sunyi. Semua mata tertuju pada satu sosok berjubah kusam yang duduk bersila di tengah lingkaran. Tawaran itu terdengar masuk akal bagi banyak orang. Sebuah kompromi, sebuah cara untuk menjaga kebenaran tanpa merobohkan pagar syariat. Bahkan, sebagian murid yang hadir di kejauhan berharap tawaran itu diterima. Syekh Siti Jenar menundukkan kepala sejenak, bukan sebagai tanda ragu, melainkan seperti seseorang yang sedang menimbang napas terakhir sebelum menyelam ke air dalam. Ketika ia mengangkat wajahnya kembali, tidak ada kegelisahan di sana. Yang ada justru ketenangan yang sulit dijelaskan. Ia berkata pelan bahwa ia tidak pernah mengajarkan manusia untuk meninggikan diri. Yang ia ajarkan justru sebaliknya, mematikan diri, mematikan rasa memiliki, rasa paling benar, rasa terpisah. Jika ia kini diminta berkata bahwa dirinya terpisah dari Tuhan demi keselamatan raga, maka itu berarti ia harus menghidupkan kembali ego yang telah ia bunuh. Ia mengakui bahwa kata-katanya bisa disalahpahami. Ia tahu ajarannya tidak cocok bagi semua orang. Namun baginya, kebohongan kecil demi ketertiban besar tetaplah kebohongan. Dan kebohongan, sekecil apapun,
adalah hijab baru antara manusia dan kebenaran yang ia yakini. Beberapa ulama menghela napas panjang. Ada yang menunduk, ada yang memejamkan mata. Mereka tidak melihat kesombongan pada diri Syekh Siti Jenar. Yang mereka lihat justru keteguhan yang terlalu lurus untuk dunia yang dibangun dengan kompromi. Sunan Gunung Jati memejamkan mata sejenak. Dalam diam itu, ia menyadari bahwa pintu terakhir telah tertutup. Bukan oleh amarah, tetapi oleh keteguhan yang tidak bisa digoyahkan. Ia tahu, mulai saat ini, persoalan ini bukan lagi soal dialog, melainkan soal keputusan. Pertemuan ditutup tanpa suara keras. Syekh Siti Jenar dibawa keluar serambi dengan langkah yang sama tenangnya seperti saat ia masuk. Namun bagi semua yang hadir, langkah itu terasa berbeda, seolah setiap tapaknya mengikis jarak antara hidup dan mati. Malam itu, Banten tidak tidur. Di balik pintu-pintu kayu jati, musyawarah akan segera digelar, dan di tengah keheningan kota, takdir Syekh Siti Jenar mulai ditulis dengan tinta yang tidak bisa lagi dihapus. Malam turun perlahan di kota Surosowan. Lampu-lampu minyak dinyalakan satu persatu. Namun cahaya itu tidak mampu mengusir berat yang menggantung di udara. Di balik pintu-pintu kayu jati yang tebal, para wali dan pejabat kesultanan berkumpul dalam ruang musyawarah. Tidak ada rakyat, tidak ada murid. Yang ada hanya mereka yang memikul tanggung jawab atas arah sebuah negeri. Sunan Gunung Jati duduk bersandar, wajahnya letih. Sejak sore, pikirannya berputar pada satu kenyataan yang sulit diterima. Ia memahami kedalaman ilmu Syekh Siti Jenar. Ia juga memahami bahaya salah paham yang mengintai umat awam. Dua kebenaran berdiri berhadapan, dan keduanya menuntut dipilih. Satu persatu, suara terdengar. Ada yang berbicara tentang ketertiban. Ada yang mengingatkan usia kesultanan yang masih muda. Ada pula yang mengkhawatirkan ajaran itu akan ditafsirkan sebagai pembenaran untuk menolak hukum. Tidak ada nada benci. Yang ada adalah rasa takut akan kekacauan. Seorang ulama sepuh berbicara pelan namun tegas. Ia berkata bahwa kebenaran yang tinggi tidak selalu aman untuk disampaikan tanpa pagar. Ilmu hakikat, katanya, adalah madu bagi yang matang, namun racun bagi yang tergesa. Jika dibiarkan, ajaran itu bisa melahirkan manusia yang merasa telah sampai, padahal baru memulai. Sultan Maulana Hasanuddin mendengarkan dengan wajah tegang. Sebagai penguasa, ia tidak bisa hanya melihat kebenaran batin. Ia harus memikirkan dampak lahir. Pajak, hukum, dan ketaatan rakyat bergantung pada satu hal, rasa tunduk. Jika rasa itu runtuh, negara bisa goyah. Ia bertanya dengan suara rendah, apakah tidak ada jalan lain? Apakah tidak mungkin membiarkan Syekh Siti Jenar hidup dalam sunyi, tanpa bicara di hadapan umum? Pertanyaan itu menggantung, namun tidak ada jawaban yang menenangkan. Ajaran itu sudah menyebar, kata-kata tidak bisa ditarik kembali. Sunan Gunung Jati menghela napas panjang. Ia berkata bahwa membiarkan Syekh Siti Jenar terus berbicara, berarti membiarkan pagar syariat runtuh perlahan. Bukan karena ilmunya salah, tetapi karena waktunya tidak tepat dan wadahnya belum siap. Ia menyebut keputusan ini bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai upaya menjaga keselamatan umat. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Setiap orang tahu kemana arah pembicaraan ini bergerak. Tidak ada yang ingin menjadi orang pertama yang mengucapkannya. Namun, keputusan tidak bisa ditunda. Malam semakin larut, dan fajar akan segera datang, membawa tuntutan kepastian. Akhirnya, suara Sultan terdengar, lebih berat dari sebelumnya. Ia menyatakan bahwa demi ketertiban dan keselamatan umat, Syekh Siti Jenar harus dihentikan. Bukan ilmunya yang dihukum, tetapi dampak ajarannya yang dianggap membahayakan. Kalimat itu jatuh perlahan, namun terasa seperti palu yang menghantam meja. Tidak ada sorak, tidak ada kelegaan, yang ada hanyalah rasa duka yang sunyi. Beberapa kepala tertunduk, beberapa mata terpejam. Mereka tahu keputusan ini akan meninggalkan luka yang panjang, baik bagi rakyat maupun bagi sejarah. Di luar ruang musyawarah, angin laut bertiup kencang. Awan gelap bergerak menutup bulan. Kota Surosowan terlelap tanpa tahu bahwa di balik tidurnya, sebuah keputusan telah diambil. Keputusan yang akan mengubah hidup satu orang dan mengguncang batin banyak orang. Sementara itu, di ruang terpisah, Syekh Siti Jenar duduk sendirian. Ia tidak mengetahui detail musyawarah itu, namun ia merasakan getaran yang sama. Ia tahu, ketika kebenaran dan ketertiban tidak lagi sejalan, dunia akan memilih ketertiban, dan ia telah lama bersiap menerima harga dari pilihan itu. Fajar
datang tanpa warna cerah. Langit di atas alan-alan Surosowan tertutup selaput abu-abu, seperti enggan menjadi saksi. Sejak pagi, orang-orang telah berkumpul dalam diam. Tidak ada teriakan, tidak ada sorak. Mereka berdiri rapat, menahan napas, menyadari bahwa hari itu bukan hari biasa. Di tengah lapangan, sebuah ruang dikosongkan. Seakan bumi sendiri memberi tempat bagi sebuah keputusan terakhir. Syekh Siti Jenar dibawa keluar dengan langkah tenang. Tangannya tidak terikat, wajahnya tidak menunjukkan kegelisahan. Ia memandang orang-orang yang hadir satu persatu, bukan sebagai hakim atau terdakwa, melainkan sebagai sesama musafir yang berhenti di persimpangan berbeda. Beberapa murid menunduk, sebagian meneteskan air mata, namun tak satu pun bergerak. Sang kadi membacakan keputusan dengan suara yang bergetar namun tegas. Demi keselamatan umat dan tegaknya ketertiban, raga Syekh Siti Jenar harus dipisahkan dari nyawa. Kalimat itu menggantung sejenak di udara, berat dan dingin. Lalu sebuah pertanyaan disampaikan. Apakah ia memiliki pesan terakhir? Syekh Siti Jenar mengangkat wajahnya ke langit yang pucat. Ia tersenyum kecil, senyum yang tidak menantang, juga tidak pasrah. Ia berkata bahwa mereka tidak sedang menghukumnya, mereka sedang membebaskannya. Bahwa selama ini nyawa terpenjara dalam raga, dan hari itu penjara itu akan terbuka. Kata-katanya membuat sebagian orang menggigil, bukan karena takut, tetapi karena tidak memahami ketenangan yang ia bawa. Sebuah keris pusaka disiapkan. Mata besinya memantulkan cahaya pagi yang redup. Sang eksekutor melangkah maju dengan tangan gemetar. Ia bukan orang yang asing dengan kematian. Namun berdiri di hadapan Syekh Siti Jenar membuat lututnya melemah. Ada sesuatu yang tidak terlihat, namun terasa menekan dadanya. Siti Jenar duduk bersila. Ia memejamkan mata. Bibirnya bergerak pelan, seperti merapalkan zikir yang tidak terdengar, tetapi getarannya terasa. Ia berbisik agar jangan biarkan raga menahan kepulangan roh terlalu lama, bahwa keris hanyalah alat, dan manusia hanyalah perantara. Sunan Gunung Jati memberi isyarat dengan anggukan berat. Sang eksekutor menutup mata, menarik napas panjang, lalu menghujamkan keris itu dengan satu gerakan cepat. Untuk sekejap, waktu seperti berhenti. Tidak ada teriakan, tidak ada kepanikan. Lalu sesuatu yang tak pernah dibayangkan terjadi. Dari luka itu tidak mengalir darah sebagaimana mestinya. Cahaya putih memancar lembut, menyebar seperti kabut pagi. Aroma harum melati dan kayu cendana memenuhi udara, menyingkirkan bau tanah dan keringat manusia. Banyak yang tersungkur tanpa sadar, air mata mengalir tanpa tahu sebabnya. Tanah di bawah tubuh Syekh Siti Jenar seolah berdenyut. Cahaya itu perlahan meredup, dan tubuhnya tampak semakin ringan, seperti bayangan yang kehilangan pijakan. Beberapa orang bersumpah melihat raga itu memudar, menjadi transparan, lalu lenyap dari pandangan, meninggalkan keris tergeletak di tanah yang kering. Alun-alun terdiam, tidak ada sorak kemenangan, tidak ada rasa lega, yang ada hanyalah kebingungan yang sunyi. Sebagian berbisik bahwa ia telah moksa, sebagian lain hanya terdiam, tak sanggup memberi nama pada apa yang baru saja mereka saksikan. Di kursi kehormatan, Sultan Maulana Hasanuddin tertunduk. Sunan Gunung Jati memejamkan mata. Mereka tahu, apapun yang baru saja terjadi, tidak akan berhenti di sini. Tubuh mungkin telah hilang, namun sesuatu yang jauh lebih sulit dikendalikan baru saja lahir. Sebuah pertanyaan yang akan terus bergema, jauh setelah alun-alun kembali sepi. Alun-alun Surosowan tidak segera bubar setelah peristiwa itu. Orang-orang tetap berdiri, seperti menunggu penjelasan yang tidak kunjung datang. Aroma melati masih menggantung di udara, terlalu kuat untuk dianggap khayalan. Beberapa orang berlutut menyentuh tanah, seolah mencari bukti bahwa apa yang mereka lihat benar-benar terjadi. Kebingungan segera berubah menjadi kegelisahan di kalangan istana. Bagi penguasa, ketidakjelasan adalah bahaya. Jika rakyat percaya Syekh Siti Jenar menghilang secara gaib, maka ajarannya akan naik derajat menjadi legenda. Legenda tidak bisa dihukum. Legenda justru tumbuh dari larangan. Sultan Maulana Hasanuddin memanggil para pejabat terdekat. Ia menyadari satu hal penting. Dunia hukum membutuhkan bukti yang kasat mata. Tanpa jasad, tanpa makam, tidak akan ada penutup cerita. Yang ada hanya ruang kosong yang akan diisi oleh rumor, mitos, dan keyakinan yang semakin liar. Perintah pun diberikan. Prajurit diminta mendekati titik eksekusi. Apapun yang tersisa harus ditemukan dan diamankan. Tidak boleh ada celah bagi pemujaan baru.
Tidak boleh ada ruang bagi tafsir yang berlebihan. Keputusan itu diambil dengan wajah tegang, seolah semua orang tahu bahwa apapun yang akan mereka temukan tidak akan sederhana. Di tempat yang sebelumnya kosong, keanehan kembali terjadi. Beberapa prajurit berteriak kaget. Di mata mereka tampak sesosok bangkai hewan hitam tergeletak di tanah. Bau busuk menusuk, sangat berbeda dengan aroma melati sebelumnya. Teriakan itu cepat menyebar, menciptakan gelombang reaksi di antara kerumunan. Namun, tidak semua mata melihat hal yang sama. Para murid dan beberapa orang yang berdiri lebih dekat terdiam. Di hadapan mereka, yang terbaring bukan bangkai hewan, melainkan jasad Sesiti, Jenar yang utuh. Wajahnya tampak damai, bibirnya seperti tersenyum tipis, dan aroma harum justru semakin kuat di sekitar tubuh itu. Dua penglihatan yang bertolak belakang itu menciptakan kekacauan batin. Sebagian rakyat menunjuk sambil berteriak bahwa akhir Syekh Siti Jenar adalah kehinaan. Sebagian lain menangis pelan, yakin bahwa mereka sedang menyaksikan keindahan yang tidak semua orang diberi izin untuk melihatnya. Sunan Gunung Jati menyaksikan perbedaan itu dengan hati berat. Ia tahu kisah semacam ini akan menjadi api jika dibiarkan. Maka dipilihlah jalan yang paling sunyi. Jasad itu harus segera dibungkus dan dipindahkan. Tidak ada upacara, tidak ada pengumuman. Semua dilakukan dalam senyap. Sebelum fajar sepenuhnya naik, di bawah pengawalan ketat, sesuatu dibawa pergi menuju arah barat, ke wilayah yang jarang dijamah. Tidak ada yang diberitahu kemana tepatnya. Tidak ada tanda yang ditinggalkan. Maksudnya jelas, tidak boleh ada tempat yang bisa diziarahi. Tidak boleh ada pusat baru bagi keyakinan yang ingin dipadamkan. Malam itu, kota Surosoan terasa asing bagi penghuninya sendiri. Banyak yang terbangun dari tidur karena mimpi yang ganjil. Aroma melati seolah muncul di sudut-sudut rumah. Meski pintu dan jendela tertutup rapat, tidak ada yang berani membicarakannya dengan suara keras. Di Lemah Abang, para murid berkumpul dalam diam. Mereka tidak menangis. Mereka menyalakan api kecil dan duduk melingkar, seperti yang diajarkan guru mereka. Bagi mereka, apapun yang terjadi di alun-alun bukanlah akhir. Yang hilang hanyalah bentuk. Yang tertinggal adalah jejak yang jauh lebih sulit dihapus. Dan di sanalah, tanpa disadari istana, sebuah babak baru dimulai. Tubuh boleh disembunyikan, kisah boleh dipelintir. Namun, benih yang telah tertanam di banyak hati, kini tumbuh tanpa bentuk, tanpa pusat, dan tanpa takut. Fajar berikutnya menyingsing di Banten dengan wajah berbeda. Pasar kembali buka, kapal kembali berlabuh, dan azan kembali berkumandang. Namun, di balik rutinitas itu, sesuatu telah bergeser. Peristiwa di alun-alun tidak dibicarakan secara terbuka, tetapi hadir sebagai bisikan yang sulit ditekan. Setiap larangan justru menajamkan rasa ingin tahu. Perintah Sultan jelas dan tegas. Setiap jejak ajaran Lemah Abang harus dibersihkan. Pasukan berkuda dikerahkan menuju pedalaman. Mereka membawa obor, membawa titah, membawa ketakutan. Gubuk-gubuk bambu di Tanah Merah dibongkar. Tikar-tikar dibakar. Kitab-kitab rontal yang berisi catatan laku batin dikumpulkan lalu dilemparkan ke api. Asap hitam membubung, membawa debu merah ke langit. Bagi pemerintah, ini adalah penertiban. Bagi para murid, ini adalah pemutusan tali yang sudah rapuh. Banyak dari mereka telah pergi sebelum pasukan tiba. Mereka menyebar ke lereng-lereng Gunung Karang, ke hutan Banten Selatan, ke gua-gua sunyi yang jarang didatangi manusia. Mereka tidak lagi berkumpul besar. Mereka belajar diam. Di tempat-tempat tersembunyi itu, ajaran tidak disampaikan dengan kata-kata panjang. Ia diubah menjadi isyarat, menjadi kebiasaan, menjadi sikap hidup. Di depan umum, mereka menjalankan syariat dengan tertib. Mereka salat di barisan depan, membayar zakat paling awal, dan mematuhi hukum. Namun di dalam batin, mereka menjaga satu keyakinan yang tidak bisa disita. Seorang murid tua yang dikenal sebagai Ki Buyut duduk di sebuah gua di tebing curam. Di hadapannya, beberapa pemuda jawara mendengarkan dengan saksama. Ia berkata bahwa yang dibunuh di alun-alun hanyalah bayangan, bahwa api hanya bisa membakar kayu, bukan kesadaran. Kata-katanya singkat, namun menancap. Ajaran itu pun bertransformasi. Tidak lagi dikenal sebagai wejangan seorang guru, melainkan sebagai cara bertahan. Bagi para jawara, ia menjadi dasar keberanian batin. Mereka menyebutnya ilmu kasampurnan, sebuah keyakinan bahwa rasa takut adalah belenggu pertama yang harus dilepaskan. Tanpa rasa takut, tubuh bergerak lebih ringan, pikiran lebih jernih,
Di kota-kota pelabuhan, ajaran ini menyusup ke percakapan para kuli dan pelaut. Mereka berbicara tentang harga diri dan kebebasan jiwa, tentang bekerja tanpa merasa dimiliki dunia, tentang tunduk pada hukum namun tidak menyerahkan batin. Dari sini, sebuah bentuk sinkretisme tumbuh. Lahiriah tertib batin merdeka. Istana merasakan dampaknya. Pajak masih dibayar, hukum masih ditaati, namun sesuatu menghilang. Nratha, Khentar, Sultan Maulana Hasanuddin sering terbangun di malam hari, teringat aroma melati yang tak kunjung hilang dari ingatan. Ia menyadari bahwa keputusan yang diambil telah menutup satu pintu, tetapi membuka lorong-lorong sunyi yang lebih sulit diawasi. Penindasan membuat ajaran itu berubah menjadi rahasia yang paling dicari. Yang dilarang menjadi sakral, yang diburu menjadi berharga. Nama Syekh Siti Jenar tidak lagi disebut terang-terangan, tetapi hadir dalam kisah-kisah kecil, dalam pepatah, dalam diam yang panjang setelah doa. Banten tampak tenang di permukaan. Masjid berdiri megah, hukum berjalan rapi. Namun di bawah tanah, sebuah arus bergerak perlahan, tanpa pemimpin tunggal, tanpa pusat, dan justru karena itu, ia menjadi semakin sulit dipadamkan.